Teman-teman ingin berkembang di YouTube, tapi masih melakukan semuanya sendirian. Dari nyari ide, syuting, edit, sampai bikin thumbnail, itu semuanya sendirian. Di awal-awal masih rajin dan semangat, tapi lama-lama malah jadi lemah, letih, lesu. Bikin video YouTube sendirian itu makan waktu banget, apalagi kalau main di video durasi panjang. Dan untuk ngeditnya doang juga lumayan banget ya, bisa sampai pegel-pegel, kadang bisa sampai pusing, terus kadang juga kalau bikin video durasi panjang, nah itu bisa sampai begadang. Di satu sisi kita pengen channel YouTube kita berkembang, tapi di sisi lain kita merasa kesulitan untuk bisa konsisten karena terpaksa ngelakuin semuanya sendirian. Sebagian besar waktu di kehidupan kita jadinya tersita oleh bikin konten. Untuk itu kita harus pintar-pintarnya ngatur waktu dan punya strategi yang tepat supaya bikin video YouTube itu bisa jauh lebih cepat. Pertama, video yang harus kita pilih itu adalah video yang gampang dibikin. Nah, setiap orang punya sifat dan kondisi yang berbeda-beda, kemampuan untuk memproduksinya pun juga beda-beda, jadi saya juga nggak bisa memaksakan kalian untuk bikin satu video yang spesifik saja. Tapi ada 3 jenis video yang cukup mudah dibikin dalam waktu yang relatif cepat dengan alat seadanya. Bahkan pakai HP doang pun jadi. 3 jenis video tersebut banyak juga dibuat oleh YouTuber besar. Hal itu menandakan kalau ketiganya cukup digemari oleh penonton YouTube. Kedua, selain jenis videonya, kita juga harus punya workflow atau langkah-langkah yang efisien, jadi nantinya nggak banyak waktu terbuang karena bingung harus ngapain aja. Nah, untuk proses pencarian ide video, itu kalian cari videonya itu jangan hanya satu doang ya, tapi cari beberapa ide dulu sekaligus. Kalau kita cari beberapa ide sekaligus, di langkah-langkah selanjutnya itu akan ngebantu kita bikin video jadi lebih cepat. Jadi luangin waktu dulu untuk cari beberapa ide yang memang cocok untuk target audiens channel kalian. Dan kalau lagi bingung cari ide, teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT. Nah, kalau udah punya beberapa ide, proses selanjutnya adalah development. Banyak YouTuber pemula yang skip langkah ini. Padahal langkah ini tuh cukup penting ya. Dan melakukan development terlebih dahulu akan membuat langkah-langkah selanjutnya berjalan lebih mulus. Selain itu, isi videonya juga bisa lebih menarik dan lebih berpotensi untuk disukai sama viewer. Kalau disukai sama viewer, berarti berpotensi untuk lebih direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Sedangkan kalau kita baru punya satu ide doang, terus nggak di-develop, tapi malah langsung syuting, itu kalian nantinya malah bisa jadi buang banyak waktu. Karena nantinya juga bisa bingung mau mulai dari mana, terus pas lagi syuting juga mulut malah terkunci karena bingung mau ngomong apa. Nah, jadi lakukan dulu development alias mengembangkan ide-ide yang sudah dicatat, supaya nanti videonya itu punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Terus kalau kita nulis naskah videonya dulu, sebetulnya bisa ngebantu supaya nanti pas syuting itu tahu apa yang harus dibicarakan. Nah, cuma kalau kita nulis naskah dulu, itu cukup memakan waktu juga ya. Nah, sebetulnya ada cara lain supaya kita tahu apa yang harus dibicarakan tanpa harus nulis naskah terlebih dahulu. Saya akan jelasin dulu 3 jenis video yang cenderung lebih mudah untuk dibuat dan juga bisa dibuat dengan lebih cepat. Yang pertama itu adalah talking head video. Talking head video itu video yang kayak gini saya buat ya. Jadi talking head video itu adalah video di mana kita bicara langsung ke kamera. Nah, untuk topik videonya sendiri nggak harus tutorial juga ya, bisa tutorial, bisa video informasi. Untuk ASMR juga ada yang jenisnya talking head video ya, misalnya video yang ngomong bisik-bisik, atau garuk-garuk sesuatu. Nah, itu juga nggak terlalu susah untuk dibikin. Video-video storytime pun rata-rata adalah talking head video. Banyak YouTuber-YouTuber besar dari luar negeri dan Indonesia yang bikin talking head video dengan topik beragam. Kalau YouTuber besar memang udah punya setup yang bagus, tapi teman-teman bisa memulai dengan HP atau pakai webcam seperti saya. Nah, terus video yang kedua adalah video podcast. Video podcast itu juga sebetulnya mirip dengan video talking head. Apalagi kalau kalian podcastnya itu sendirian. Nah, yang namanya video podcast itu nggak harus selalu interview ya. Mungkin karena di kita banyaknya podcast itu adalah interview atau ngomong bareng-bareng, jadi anggapan orang kalau podcast itu harus banyakan. Padahal nggak selalu sih. Kalian bisa bikin video podcast sendirian, yang penting videonya itu listenable. Listenable itu maksudnya bisa didengarkan tanpa harus dilihat videonya. Karena format podcast yang original itu adalah audio doang sebetulnya ya. Kalau podcast yang kayak Deddy Corbuzier atau yang sering kalian lihat di YouTube, itu sebetulnya video podcast. Nah, bikin podcast itu karena memang listenable, kalian itu sebetulnya bisa upload ke beberapa platform sekaligus. Video podcastnya ke YouTube, dan untuk yang versi audionya doang, kalian bisa upload juga ke Spotify dan juga bisa ke Apple ya. Video podcast itu nggak harus mahal, kita bisa mulai dengan mic condenser murah, seperti Tavern BM Series, terus kita simpan di meja dan direkam pakai HP. Nah, terus video yang ketiga yang gampang dibikin adalah video rekaman layar. Video rekaman layar itu saya sering bikin juga, karena saya juga ada beberapa tutorial aplikasi kayak tutorial AI atau tutorial edit video.
Nah itu sebetulnya gampang dibikin karena saya cuma ngerekam layar saya sambil ngejelasin apa yang saya lakukan di layar. Selain tutorial aplikasi juga kita bisa ngerekam layar presentasi kayak layar PowerPoint atau mungkin layar Google Slides ya. Cuma kalau presentasi kita harus bikin presentasinya dulu. Ketiga video tersebut bisa dibuat dan diedit lebih cepat. Dan nanti pun saya akan berikan tips-tipsnya. Nah untuk format videonya, kalian bisa bikin video durasi panjang atau bikin video short. Kecuali kalau podcast biasanya durasinya itu panjang ya. Nah selain video rekaman layar, dua jenis video lainnya itu memang harus syuting. Bikin video tanpa wajah itu nggak selalu mudah ya, sekalipun kita pakai text to speech. Karena pakai text to speech itu juga harus nulis dulu full script dari awal sampai akhir. Terus udah gitu juga ada tambahan biaya. Bikin video tanpa wajah yang bukan rekaman layar aplikasi itu sebetulnya makan waktu banget ya, karena harus cari stok footage yang banyak. Dan itu sering kali makan waktu, apalagi sering juga stok footage yang saya butuhkan itu nggak gampang dicari. Jadi sering puyeng sendiri juga ya, pas ngedit itu bingung mau nampilin apa. Apalagi kalau kita rekaman voice over sendiri, kita itu harus nulis skrip, terus ngerekam dulu voice overnya. Nah pas rekaman itu banyak salah-salah ngomong, kita harus edit-edit lagi audionya. Nah setelah audionya diedit, terus kita harus edit lagi videonya. Jadi itu lumayan juga prosesnya ya. Sedangkan kalau kita langsung syuting kayak gini, kita bisa punya video footage dari awal sampai akhirnya itu udah ada, dan audionya juga udah langsung terekam. Jadi bisa jauh lebih cepat. Banyak juga yang nanya di komen, kenapa saya nampilin wajah itu, apakah karena dismonet? Jadi jawabannya bukan, tapi saya lakukan untuk lebih menghemat waktu. Walaupun sebetulnya saya itu adalah seorang pendiam dan juga pemalu. Nah kalau harus syuting kalian belum pede atau kalian masih malu-malu, nanti saya akan kasih juga tips-tipsnya. Nah supaya nanti pas syuting itu nggak bingung mau ngomong apa, teman-teman bikin dulu outline atau kerangka videonya. Jadi supaya video kalian itu punya awal, tengah, dan akhir yang jelas. Terus di tiap bagian tersebut, kalian tulis beberapa bullet points atau daftar untuk apa yang nantinya mau dibicarakan. Untuk bagian awal dan akhir juga nggak harus selalu panjang. Yang paling panjang itu adalah bagian tengah, karena itu adalah pokok dari videonya. Nah cuma untuk di bagian awal ini harus benar-benar menarik, supaya viewer itu mau terus melanjutkan nonton videonya. Jadi di bagian awal video itu nggak perlu bertele-tele dan nggak perlu juga minta subscribe, tapi jelasin atau tunjukkan apa yang bakal ada di video tersebut. Intinya kita harus bisa memberikan gambaran sama viewer, terutama manfaat yang bakal didapatkan viewer kalau nonton videonya sampai habis. Jadi apakah kalau dengan nonton video itu bakal ngakak, terhibur, terharu, terinspirasi, atau bisa juga teredukasi, atau masalah yang dihadapi viewer itu bisa terpecahkan. Ini tergantung juga dengan jenis videonya. Kalau mau lebih cepat bikin outline yang menarik, teman-teman bisa minta bantuan ChatGPT untuk memberikan kerangka video yang cukup detail. Untuk tahap pre-production atau praproduksi ya, tahap ini adalah tahap persiapan. Nah untuk 3 jenis video yang tadi saya sebutin, kalian nggak harus melakukan persiapan panjang. Untuk syuting bisa di kamar atau di ruangan apapun di rumah. Terus untuk alat-alat bisa pakai yang sederhana, pakai HP doang pun juga jadi ya. Di sini juga saya sebetulnya cuma pakai webcam. Nah kalau perlu lighting, kalian bisa pakai lighting yang murah dulu ya. Atau kalau ada jendela di ruangan kalian, kalian bisa memanfaatkan cahaya matahari. Jadi syutingnya itu agak dekat ke jendela, supaya cahayanya itu cukup. Nah, kalau mau merekam layar komputer, dan juga sekalian merekam webcam, kalian bisa pakai OBS. Kalau untuk nge-shoot pakai HP, bisa pakai aplikasi bawaan HP, atau pakai open camera. Nah, sedangkan kalau perlu merekam layar HP, teman-teman bisa pakai aplikasi seperti Exit Recorder atau X Recorder. Intinya bisa pakai aplikasi apa aja yang kalian memang suka, yang penting itu hasilnya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, selanjutnya syuting. Untuk syuting ini, kalian tinggal melakukan apa yang sudah direncanakan di langkah-langkah sebelumnya. Buat kalian yang belum terbiasa, mungkin kalian masih ngerasa geli untuk ngomong di depan kamera sendirian. Nah terus buat kalian yang masih nggak pede, sebetulnya nggak harus malu ya, kalian bisa syuting sendirian di kamar. Lagian juga kalau sendirian kan nggak ada siapa-siapa juga ya, jadi nggak harus malu. Apa yang harus kita bicarakan di depan kamera, itu tinggal ngikutin aja apa yang sudah dibikin di outline. Jadi ini pentingnya juga proses development, jadi saat syuting itu juga kita udah punya arah yang jelas tentang apa yang mau dibicarakan. Kalau salah ngomong, keceletot, atau belibet itu nggak apa-apa ya, tinggal diulang lagi aja. Dan kita juga nggak perlu tergesa-gesa, kalau misalkan lupa apa yang mau diomongin, tinggal lihat dulu aja outline-nya, terus baru ngomong lagi ke kamera. Nah kita bicaranya itu bicara kayak lagi ngobrol aja pakai bahasa Indonesia sama orang yang emang nyaman untuk kita ajak bicara. Nah teman-teman anggap aja lagi video call sama orang yang deket dengan kalian. Terus untuk volume berbicara, itu kalian bayangin aja lagi ngomong sama orang yang jaraknya 2 meter dari posisi kalian. Jadi kita ngomongnya itu nggak pelan banget, tapi juga nggak harus teriak-teriak. Nah kalau saya sendiri ngerekam videonya itu per bagian, contohnya kayak video ini juga saya ngerekamnya itu misalnya bagian awalnya dulu, terus saya berhenti minum dulu, ke WC dulu, saya itu lanjutin lagi,
Tapi kalau kalian mau ngerekam sekaligus juga silahkan, kalau memang lebih enak kayak gitu. Cuma kalau saya sendiri lebih memilih ngerekam per bagian. Nah, supaya waktu kita saat syuting lebih efisien, lakukan content batching. Jadi bisa langsung shoot beberapa video sekaligus. Misalnya 2 atau 3 ya, mau 5 juga silahkan, tergantung waktu yang kalian punya. Misalnya kita bisa luangin waktu 1 atau 2 jam untuk syuting 3 video yang durasinya 10 menitan. Nah, alternatifnya, kalian juga bisa shoot 2 video sekaligus dalam sehari selama 3 hari berturut-turut. Jadi total ada 6 video. Kalau misalkan jadwal upload kalian adalah seminggu 3 kali, berarti kalian udah punya video footage untuk 2 mingguan. Kalau misalkan kalian ngupload lebih sedikit lagi, misalnya seminggu 2 kali, berarti kalian punya video footage untuk 3 minggu. Nah, tentunya kalian silahkan atur-atur jadwalnya, tapi intinya dengan melakukan content batching, kalian bisa dapat banyak video footage dalam waktu yang relatif cepat. Nah, makanya saya tadi itu bilang, lebih baik cari beberapa ide sekaligus, terus juga kita bisa development beberapa ide sekaligus, supaya pas lagi syuting itu, kita bisa shoot untuk beberapa video sekaligus. Nah, untuk tahap terakhir adalah post-production. Di tahap ini, kita tinggal ngedit videonya yang sudah di-shoot di hari sebelumnya. Jadi udah syuting itu silahkan istirahat dulu aja ya, nanti besoknya baru kita edit. Supaya ngeditnya cepat beres, supaya nggak pegal-pegal dan pusing-pusing, jangan memberikan beban kepada diri kalian untuk menambahkan banyak efek atau banyak animasi. Yang penting pesan yang ingin kalian sampaikan pada penonton itu bisa tersampaikan. Jadi saat ngedit itu, kita cukup ngelakuin trimming dan cutting untuk membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang pertama harus dibuang itu adalah bagian-bagian dead air. Jadi bagian di saat kita nggak ngelakuin apa-apa dan kita cuma melongo ya, nggak ada pembicaraan apapun, alias silence. Nah, itu adalah bagian dead air. Nah, kalian buang bagian-bagian tersebut. Beberapa video editor seperti Filmora dan juga Olive Video Editor itu punya fitur yang namanya Silent Remover atau Auto Cut Silent. Jadi bisa ngehapus bagian-bagian kita diem secara otomatis dalam waktu yang lebih cepat. Di sini kita bisa lihat kalau di video yang baru aja saya rekam, banyak bagian dead air. Kalau teman-teman pakai Filmora, kita bisa pilih klipnya, terus masuk ke menu Silence Detection. Di sini kita bisa adjust settingnya, tapi saya akan pakai settingan default aja, terus klik tombol Start. Tunggu sebentar dan Filmora akan mendeteksi semua bagian dead air yang ada di video. Terakhir tinggal klik Export to Timeline dan secara otomatis semua bagian dead air telah dihapus oleh Filmora. Tapi kalau video editor kalian nggak punya Silent Remover, terpaksa kalian harus hapus bagian-bagian dead air-nya itu secara manual. Nah, setelah ngebuang bagian dead air, selanjutnya tinggal buang bagian-bagian yang tidak perlu atau bagian-bagian yang terlalu bertele-tele ya. Nah, untuk menghapus bagian-bagian yang nggak penting, itu terpaksa harus edit manual. Pada tahap pembersihan ini, kunci supaya lebih cepat beres, jangan menambahkan efek, transisi, teks, tombol subscribe, apalagi animasi. Cukup hapus semua bagian dead air dan bagian yang tidak bermanfaat bagi target penonton. Nah, kalau untuk menambahin caption, misalnya ingin menyampaikan dengan lebih jelas, kalian bisa pakai editor yang ada fitur auto captionnya seperti CapCut. Nah, nambahin caption ini nggak harus selalu dilakukan ya, opsional aja, tapi terserah kalian. Nah, sampai di titik ini, teman-teman sebetulnya udah punya video yang siap ditonton oleh viewer. Nah, tapi coba kalian tonton dulu untuk memastikan. Kalau misalkan di bagian-bagian tertentu ada yang bikin kalian kehilangan fokus, berarti bagian tersebut adalah bagian yang kurang bagus. Nah, lebih baik bagian tersebut kalian buang aja. Tapi kalau tidak mungkin untuk menghapus bagian yang membosankan tersebut karena isinya penting buat penonton, teman-teman bisa coba tambahkan stock footage dan juga background musik yang sesuai di bagian tersebut. Untuk stock footage gratis bisa dicari di situs seperti pexels.com atau pixabay.com. Untuk beberapa jenis video, mungkin ada yang perlu pakai visual aid atau tambahan gambar untuk memperjelas poin-poin tertentu, dan mungkin juga harus nambahin teks di bagian-bagian tertentu. Kalau memang harus, kalian lakukan seperlunya aja. Nggak perlu ditambahin pakai efek-efek kalau mau lebih cepat beres. Nah, dan opsional bisa ditambahin juga background musik seperti yang sering saya lakukan ya. Ya minimal nggak sepi-sepi banget ya, tapi ini juga opsional. Nah, yang paling penting untuk diperhatikan adalah kualitas audio dan volume level audionya. Karena videonya sebagus apapun, kalau audionya nggak jelas, viewer itu udah malas nontonnya. Volumenya udah di fullin, videonya masih nggak kedenger, yang kedenger malah banyak noise-nya. Nah, untuk mendapatkan kualitas audio dengan waktu yang cepat, walaupun kalian ngerekam pakai mic seadanya atau pakai mic bawaan HP, teman-teman bisa ngelanjutin nonton video yang ini.